Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Zafira dari Sarjana Pariwisata kelas KC di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti dengan NIM 2253050093 dengan mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar Good Environmental Governance dalam manajemen strategis. Adapun topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, hubungan Good Corporate Governance dengan Good Environmental Governance. Yang kedua, pengertian Good Environmental Governance. Yang ketiga, penjelasan manajemen strategis dan manajemen lingkungan. Yang keempat, alasan pentingnya manajemen strategis. Yang kelima, alasan pentingnya manajemen analisa lingkungan. Yang keenam, tahapan proses manajemen strategis. Yang ketujuh, penjelasan pembagian lingkungan dalam manajemen lingkungan. Yang kedelapan, penjelasan dimensi analisa lingkungan. Dan yang terakhir adalah latihan soal beserta jawabannya. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara Good Corporate Governance dengan Good Environmental Governance? Jadi, sebuah perusahaan seringkali dihadapi dengan sebuah tuntutan, salah satunya mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan tersebut ikut andil dalam menanganinya. Salah satu kerusakannya itu menyebabkan menipisnya sumber daya alam. Maka dari itu diadakannya Good Environmental Governance. Dan sebuah perusahaan juga harus menerapkan Good Environmental Governance pada Good Corporate Governance mereka. Karena tanggung jawab perusahaan bukan saja kepada investor dan kreditor, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, dan masyarakat. Good Corporate Governance dan Good Environmental Governance mereka saling berhubungan. Mereka sama-sama sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Perbedaannya yaitu Good Corporate Governance lebih mengarah pada pengaturan korporasi secara baik yang terkait tata kelola, sedangkan Good Environmental Governance lebih mengarah kepada pengaturan kepemerintahan yang terkait dengan aspek lingkungan. Selanjutnya, yaitu ada pengertian dari Good Environmental Governance yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup demi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa Good Environmental Governance adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup, terutama sumber daya alam dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Kalian tahu nggak sih, selain pengertian yang tadi, ada pula menurut pendapat para ahli loh. Di sini saya akan menuliskan dua menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut World Bank dalam Belbes, menyatakan bahwa kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan disebut Good Environmental Governance. Yang kedua, itu menurut Siahaan, yang menyatakan bahwa prinsip Good Environmental Governance adalah dalam melaksanakan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik, maka diperlukan pengelolaan lingkungan dengan berpedoman pada keberlanjutan sumber daya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Good Environmental Governance merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan sumber daya dengan melibatkan masyarakat. Dalam Good Corporate Governance dan Good Environmental Governance dibutuhkan sebuah manajemen strategis. Apa itu manajemen strategis? Di sini saya tuliskan dua menurut pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Fred R. David pada tahun 2004 yang menyatakan manajemen strategis adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu menurut Weyland dan Honger yang menyatakan manajemen strategis adalah suatu kesatuan, rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerjanya perusahaan dalam jangka panjang. Nah, manajemen strategis juga mempunyai sebuah karakteristik loh. Apa itu karakteristiknya? Yang pertama, manajemen strategis bersifat jangka panjang. Yang kedua, manajemen strategis bersifat dinamik. Yang ketiga, manajemen strategik merupakan sesuatu yang terpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, manajemen strategis perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Yang kelima, manajemen strategis berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategis senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.
Selanjutnya, dikarenakan good environmental governance berfokus pada bagaimana cara meningkatkan kualitas lingkungan, maka di sini ada yang namanya manajemen lingkungan. Apa itu manajemen lingkungan? Manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen, termasuk perencanaan, yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Jadi, manajemen lingkungan bisa diartikan sekumpulan aktivitas yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan. Dengan adanya manajemen strategis akan memudahkan perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Maka dari itu, manajemen strategis ini penting karena satu, sebagai sebuah proses pengambilan inisiatif atas izin pemilik bisnis untuk menggunakan sumber daya dan meningkatkan produktivitas perusahaan mereka. Yang kedua, yaitu sebagai tindakan tingkat manajerial yang memprioritaskan tujuan daripada siasat. Yang ketiga, sebagai proses berkelanjutan yang mengontrol organisasi dan industri yang mempengaruhinya. Yang keempat, sebagai suatu solusi untuk memberdayakan keseluruhan organisasi atau perusahaan. Yang kelima, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu tercapainya sasaran dan tujuan organisasi melalui cara-cara yang sistematis, sehingga keberhasilan yang mungkin terjadi dapat ditelusuri kembali. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen analisa lingkungan. Kenapa manajemen analisa lingkungan itu penting? Karena agar perusahaan mampu menentukan tindakan yang preventif dan dapat mengantisipasi atas perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga perusahaan dapat cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut dan menjadi perusahaan yang mampu bertahan di tengah kondisi lingkungan yang sangat rumit. Perusahaan juga dapat membuat keputusan-keputusan strategi yang tepat bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu, manajemen analisa lingkungan itu penting bagi sebuah perusahaan. Dalam menjalankan manajemen strategis, harus ada beberapa tahapan yang dilewati. Yang pertama, yaitu perumusan strategi, meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Yang kedua, yaitu pelaksanaan strategi, mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan strategis mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Yang keempat, yaitu evaluasi strategi atau tahap akhir. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah mengkaji ulang faktor eksternal dan internal, kemudian mengukur kinerjanya, dan terakhir evaluasi strategi. Seperti yang diketahui, good environmental governance itu memfokuskan pada kualitas lingkungan. Maka dari itu ada manajemen lingkungan. Nah, ternyata di dalam manajemen lingkungan itu dibagi menjadi 2 jenis lingkungan loh teman-teman. Apa aja ya? Yang pertama itu ada lingkungan internal dan yang kedua ada lingkungan eksternal. Apa itu lingkungan internal? Lingkungan internal itu yang terdapat dalam lokasi pabrik, yang termasuk kondisi lingkungan kerja, dampak yang diterima karyawan di lingkungan kerjanya, fasilitas kesehatan, APD, dan asuransi karyawan, serta lain-lainnya. Sedangkan untuk lingkungan eksternal itu yang di luar dari lokasi pabrik atau fasilitas produksi, yakni segala sesuatu yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar, termasuk masyarakat sekitar lokasi pabrik dan pihak yang mewakilinya, seperti pemerintah, pelanggan, investor, atau pemilik. Dalam 2 jenis lingkungan tadi, terdapat dimensi lingkungan di dalamnya. Apa itu dimensi lingkungan? Dimensi lingkungan itu sesuatu yang berada di sekitar dan mempengaruhi makhluk hidup yang berada pada lingkungan tersebut. Apa saja dimensinya? Dalam lingkungan internal, itu dibangun melalui 3 dimensi, yaitu sumber daya, budaya organisasi, dan struktur. Sedangkan di lingkungan eksternal itu ada lingkungan masyarakat yang terdiri atas indikator ekonomi, kebijakan pemerintahan daerah,
teknologi, dan sosiokultural. Yang kedua, lingkungan tugas terdiri atas indikator kekuatan dalam memasuki persaingan, produksi substitusi, kekuatan pembeli, intensitas persaingan, dan kekuatan supplier. Selanjutnya yaitu ada soal dan jawaban untuk latihan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.